Tidak ada. Harusnya kalau benar-benar dia berkantor di sini disebutkan nama gedungnya, ya ini Menara IBI atau IBI, tetapi di dalam adalah yang berkantor di sini malah Bank Mandiri di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al Walid dari channel YouTube Thaiboh TV. Yusuf Mansur mau kembalikan saldo PayTrender, tapi alamat tercantum palsu. Jadi dalam video ini Pak Darso Arif mengungkap sebuah fakta bahwa alamat yang dimaksud oleh VSI atau Ferry Trust Sentosa International, di mana beberapa waktu lalu kami menampilkan sebuah video yang mana itu video tersebut mengumumkan kepada teman-teman bahwa PayTrend bersedia mengembalikan uang-uang atau hak-hak dari para mitra PayTrend. Dalam hal ini saya menyebutnya sebagai korban dari janji-janji PayTrend Yusuf Mansur. Alamat yang dicantumkan untuk kemudian kita pergi mengajukan bukti-bukti bahwa kita ini punya hak di PayTrend itu ternyata palsu, teman-teman. Alamat yang ada di sana itu merupakan alamat sebuah bank. Nanti lebih tepatnya teman-teman simak video Pak Darso Arif berikut ini, yang mana ini ditampilkan pertama kali di channel YouTube Thaiboh TV. Silakan teman-teman kunjungi juga channel beliau, channel YouTube Pak Darso Arif. Dalam video ini Pak Darso Arif menelusuri alamat tersebut dan juga mengungkap beberapa fakta bahwa nomor telepon yang dalam hal ini bisa kita sebut mungkin call center yang ditampilkan dalam pengumuman tersebut, bahwa ini kan kami mendengar ditampilkan oleh sebuah berita bahwa PayTrend ini akan berpindah tangan. Namun dalam proses ini mereka katanya akan mengembalikan seluruh hak-hak dari para korban PayTrend. Namun kenyataannya nomor telepon yang dicantumkan di situ untuk kemudian kita mengajukan keberatan, setelah ditelepon oleh Pak Darso itu tidak diangkat dan tidak digubris sama sekali. Lalu alamat yang dicantumkan di situ untuk kemudian kita mengajukan keberatan juga ternyata alamatnya tidak benar. Itu bukanlah alamat kantor PayTrend ataupun VSI, melainkan alamat sebuah bank. Ini betul-betul bahwa Yusuf Mansur atau pihak apapun di PayTrend ini memang diduga kuat melakukan kebohongan, diduga kuat melakukan kecurangan, diduga kuat berupaya untuk kemudian mengelabuhi para mitra PayTrend. Ini sungguh sesuatu hal yang tentu tidak bisa diterima, teman-teman, bahwa mereka ini memang orang-orang yang berkedok, tapi aslinya mereka ini adalah penjahat. Mereka ini adalah white criminal, orang yang kemudian bersembunyi di balik topeng agama. Mereka ini seolah-olah terlihat baik, tapi sebenarnya sangat licik, teman-teman. Bagaimana tidak saya bilang tidak sangat licik? Bisa mereka mengumumkan untuk kemudian mau mengembalikan hak para korban, tapi alamat di situ palsu, nomor teleponnya tidak bisa dihubungi. Ini akan menjadi satu alasan bahwa mereka sudah mau mengembalikan kok, tapi memang gak digubris segala bla 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 bla, omong kosong, bullshit. Jadi teman-teman, saya rasa video ini jangan di skip. Di sini juga ada video penelusuran Pak Darso menelusuri alamat yang dituju oleh VSI, yang dituliskan oleh VSI untuk kemudian teman-teman mengajukan keberatan, dan ternyata alamat itu alamat palsu, teman-teman. Mari kita simak video Pak Darso berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Thaiboh TV di hari Kamis tanggal 10 April 2025. Melanjuti video saya yang baru lalu tentang rencana PayTrend, perusahaannya Yusuf Mansur, untuk mengembalikan dana nasabah secara tunai. Hari ini di tangan saya ada koran neraca. Koran neraca ini kita tahu semua koran cetak di tanah air itu saat ini terlalu sulit untuk didapatkan. Mencari koran itu saya rasa sama sulitnya dengan mencari jarum di dalam jerami. Saya langsung ke kantor redaksinya di Ben Hill untuk membeli koran ini. Murah saja, satu eksemplarnya Rp2.000 dan hanya memuat 12 halaman. Di halaman 5, saudara-saudara, di situ halaman 5 edisi Kamis tanggal
27 Maret 2025, Paitrennya Yusuf Mansur itu memuat sebuah pengumuman di mana pengumuman tersebut berisikan rencana mereka untuk mengembalikan saldo nasabah para pemegang aplikasi Paytren atau para pengguna aplikasi Paytren. Saya bacakan sebagian isi pengumuman pengembalian dana float nasabah PT Feritra Sentosa Internasional atau VSI. Perkenankanlah kami PT Feritra Sentosa Internasional atau PT VSI bersama ini mengumumkan sebagai berikut. 1. Bahwa sebagai bagian dari kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan dalam rangka menjaga transparansi serta perlindungan dana para nasabah, PT VSI sebagai penyelenggara jasa pembayaran kategori 1 akan melakukan pengembalian dana float kepada seluruh nasabah yang memiliki saldo dana float di sistem kami, di mana proses pengembalian dana akan dilakukan secara tunai di customer care PT VSI dalam periode yang telah ditentukan di bawah ini. Pengembalian dana dilakukan sejak tanggal 8 sampai tanggal 23 April jam 9 pagi sampai jam 16. Lokasi customer care PT VSI Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 2 RT 01 RW 04 Gandaria Selatan Jakarta Selatan 12420. Call center 081367755726. Kemudian untuk memastikan proses pengembalian dana berjalan lancar, maka nasabah diwajibkan membawa dokumen. Ada 4 dokumen yang dimintakan oleh Paytren. Kemudian adapun proses pengembalian dana itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 proses. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Darso, alamat, nomor telepon, dan juga durasi. Jadi proses pengembalian ini hanya berlaku sampai tanggal 23 April, teman-teman. Saya tidak tahu ini alasannya apa. Yang jelas setelah tanggal 23 April kemungkinan mereka sudah akan beralibi bahwa kemarin sudah diberi kesempatan untuk pengembalian dana, namun tidak ada yang menggubris atau segala macam bla 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 dengan segala tipu muslihat mereka tentunya, teman-teman. Yang jelas dalam video ini teman-teman jangan di skip karena juga akan kami tampilkan video dari penelusuran dari Pak Darso Arif yang mana dia menelusuri alamat palsu yang digunakan oleh VSI ataupun Paytren, di mana di situ mereka tampilkan alamat yang disebutkan tadi, namun setelah ditelusuri oleh Pak Darso tidak ditemukan kantor VSI di sana. Bahkan Pak Darso Arif menanyai security yang ada di sana, namun mereka tidak mengetahui bahwa di sana ada kantor Paytren ataupun VSI atau apapun itu. Intinya bahwa sangat-sangat diduga kuat bahwa lagi-lagi Yusuf Mansur dan kawan-kawannya ini, siapapun itu yang berada di pihak VSI, yang mencoba untuk kemudian melakukan tipu daya, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memang ingin mengelabuhi kita semua, ingin mengelabuhi orang banyak. Jadi menurut saya ini sangat tidak bisa diterima, dan sangat tidak boleh dibiarkan orang-orang seperti ini untuk kemudian Nanti saudara-saudara baca sendiri di lampiran video ini yang saya akan tampilkan iklan atau pengumuman ini. Selain di koran saudara-saudara, Paytren juga memasang pengumuman ini di Instagram Paytren Official. Yang saya mau katakan di sini saudara-saudara, iklan ini atau pengumuman ini sudah bisa dipastikan tidak sampai ke para pemegang aplikasi Paytren, para anggota Paytren. Kenapa? Mencari koran hari ini saudara-saudara sama seperti mencari jarum yang hilang di tumpukan jerami. Terlalu sulit untuk mendapatkan koran. Yang berikut di official Instagramnya Paytren juga, Anda tidak bisa berkomentar di situ.
Sangat janggal memang teman-teman, sangat janggal bahwa mereka ini mengumumkannya itu tidak di tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat pada umumnya tentunya. Kenapa bukan Yusuf Mansur sendiri yang mengumumkan? Toh Yusuf Mansur ini terkenal gitu, dan saya pastikan kalau Yusuf Mansur sendiri yang mengumumkan maka semua orang udah pada tahu. Yang menjadi pertanyaan, apakah memang Pahitren ini berniat, apakah memang Yusuf Mansur ini berniat untuk mengembalikan uang umat, atau ini tipu dayanya yang kesekian kalinya lagi? Atau ini tipu muslihatnya lagi gitu, main akal-akalan, main kucing-kucingan, mengembalikan dana orang, tapi di tempat-tempat tersembunyi, diumumkan di Instagram Pahitren yang mana tidak ada orang yang tahu, tidak diberi komentar, dan segala macam. Nomor dihubungi tidak ditanggapi, Pak Darso kan mencoba untuk menghubungi nomor tersebut namun tidak ditanggapi. Lalu kemudian alamat yang dituju, alamat yang dimaksud ditulis di situ ternyata bukan alamat dari kantor VSI, teman-teman. Jelas ini adalah pengelabuhan. Bukan hanya itu, saudara-saudara, nomor telepon atau call center yang dipasang Pahitren dalam pengumuman ini, saya menelpon tapi nada deringnya masuk tapi tidak direspon. Saya mengirim pesan WhatsApp terbaca tapi juga tidak direspon. Mungkin saudara-saudara boleh menelpon dan mengirim pesan ke nomor yang dicantumkan dalam pengumuman ini. Mudah-mudahan saja kalau saudara yang menelpon mungkin akan direspon. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis tanggal 10 April 2025 pukul 18.50 saya berada di alamat yang disebutkan oleh Pahitren dalam pengumuman ini, PT Feritra Sentosa Internasional, Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 2, RT 01 RW 04, Gandaria Selatan, Kota Jakarta Selatan 12420. Tetapi di sini rupanya bukan PT Feritra Sentosa Internasional atau Pahitren, tapi justru ini adalah kantor Bank Mandiri. Alamat ini nomor 2, 3, dan 4 adalah alamat ini Menara IBI. Jadi Bank Mandiri ini berada di Menara IBI, dan saya bicara dengan satpam dalam, alamatnya betul, RT RW-nya betul, tetapi tidak ada yang namanya PT Feritra Sentosa Internasional. Di pelang namanya, bukan sini. Menara IDI dan lembaga sertifikasi profesi perbankan, Jalan Fatmawati nomor 2 sampai 4, gedungnya Bank Mandiri berkantor di sini. Tidak ada, harusnya kalau benar-benar dia berkantor di sini disebutkan nama gedungnya, ya ini Menara IBI atau IBI, tetapi di dalam adalah yang berkantor di sini malah Bank Mandiri. Di bawah ini ya, seberangnya Pedro, Flight Top Oli dan Railway. Nah, jauh dari stasiun LRT Haji Nawi. Keadaan sedang gerimis. Jadi dalam penemuan saya ini, apa yang diumumkan oleh Pahitren di koran Neraca ini, alamatnya sesuai dengan temuan saya di sini, alamat ini palsu. Terima kasih. Ini koran tahun berapa? Ini koran hari tanggal 27 Maret 2025. PT Feritra Sentosa Internasional, Alamatnya? Jalan Rumah Sakit Fatmawati Nomor 2, RT 01, RW 04, Gandaria Selatan. Di sini nomornya kita ngacak, Pak. Ya.
Kalau gedung D tadi nomornya 2, 3, dan 4. 2,3 dan Berarti 4. berarti nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Nah, sebelah itu Glodok Plus nomor 2B. Nah, itu nomor sini kaca. Kalau Bapak nanya alamat PT itu, kita nggak ada. Ada di sini ya. Nggak ada di sini. Kalau sebelah nomor 2B. 2B. Kalau nomor 2 saja di sini. 2, 3, dan 4. Oh iya. Selain gedung IB yang bernomor 2, nomor 3, dan nomor 4, ada juga nomor 2B, ada ruko, tetapi pemilik nomor 2B itu adalah toko elektronik, toko produk plus. Jadi nomor 2 adalah nomor gedung IB, dan 2B adalah nomor toko elektronik. Selain itu, para penghuni ruko dan gedung itu tidak tahu lagi kalau ada nomor 2 yang lain. Di seberang gedung ini ada jalan Kebun Anggrek. Kemudian ada Indomaret. Fauzan. Pak Fauzan, saya Darso. Saya dari Cilandak sini. Ada pengumuman di Koran Neraca, PT Feritra Sentosa Internasional. Alamatnya Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 2 RT 0104. Saya sudah datang di alamat itu, tapi itu rupanya gedung IB. Di situ tempat Bank Mandiri berkantor. Dan sebelahnya itu toko elektronik Glodok Plus. Mau tanya ke Pak RT, PT ini pernah laporan ke Bapak nggak Pak, bahwa dia beralamat di sini Pak? PT-nya apa namanya? Feritra Sentosa Internasional. Dia bidangnya apa? Dia ini Pytrend sih Pak. Mungkin Pak RT pernah dengar Pytrend. Pytrend itu apa ya? Pytrend itu perusahaannya Yusuf Mansur yang MLM itu loh Pak RT. Dia kan mau mengembalikan uang nasabahnya. Terus dia pasang pengumuman di Koran Neraca, alamatnya di sini Pak RT. Oh, ya PT itu sih saya belum pernah dengar ya. Tapi kamu bang di situ. Iya, saya datang ke 2 alamat ini, yang satu gedung IB, di situ Bank Mandiri berkantor, dan sebelahnya 2B itu ruko Glodok Plus, toko elektronik. Iya, yang tengahnya kan itu dulu pink. Iya. Jadi Lagi di ada pagar hitam. iya. Jadi belum ada laporan ke PT ya soal keberadaan PT ini ya Pak? Belum ada ya. PT itu belum ya. Oke. Belum ada laporan ke situ. Oke. Saya tinggalkan kartu nama saya sama putra Bapak di sini Pak. Iya, udah silakan ya, Bapak. Terima kasih banyak Pak Fujan udah bantu saya. Ya, Assalamualaikum. Saudara, saya sekarang berada di seberang dari gedung yang beralamat di Jalan Fatmawati Raya nomor 2 dan nomor 2B. Yang pertama, Menara IB, Jalan Raya Fatmawati nomor 2, 3, dan 4. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Sedangkan sebelahnya ada ruko, situ Glodok Plus, toko elektronik nomor 2B. Di samping kedua bangunan ini, 2 gedung ini adalah rumahnya Pak RT 0104 yang alamatnya ditulis oleh Pytrend dalam pengumuman di Koran Neraca tersebut. Nah, ini perangnya ada Indomaret, Railway, dengan sebuah kafe. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warweng Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap.
Like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana. Nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Johnny kok cuma diam kayak bot? Apa sih ucup bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu. Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ucup bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.